Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat, tidak ada gangguan sama sekali baik berupa sinyal atau paket data atau apapun. Dan apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi ini? Pak Hari harap kalian sudah siap menyiapkan diri, termasuk paket data, internet, dan lain sebagainya. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Lalu, apakah teks anekdot itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Teks anekdot adalah teks yang berisi humor, lelucon, tapi ada juga nilai sindirannya atau mengandung nilai pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada slide berikutnya. Ya, istilah anekdot ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata an yang berarti tidak dan ekdotos yang berarti tidak dikeluarkan atau tidak diterbitkan. Pada awalnya, teks anekdot ini merupakan judul karangan yang berisi koleksi kejadian singkat dari kehidupan pribadi para raja. Ya, jadi pada awalnya teks anekdot ini adalah cerita singkat dari kehidupan raja yang tidak diterbitkan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, kalau kita hubungkan dengan pengertian yang pertama, teks anekdot ini memiliki kemiripan, yaitu menceritakan orang yang penting atau terkenal berdasarkan kisah sebenarnya, kemudian berisi cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, secara umum, anekdot memiliki dua ciri, yaitu bersifat lucu dan satiris atau mengandung sindiran. Selain itu, teks anekdot juga disampaikan dengan gaya bahasa yang ringan, komunikatif, dan akrab. Nah, di samping itu, teks anekdot juga berfungsi untuk menghibur dan memberi pencerahan kepada masyarakat. Jadi, selain memberikan nilai sindiran bersifat lucu, teks anekdot juga memberikan fungsi pencerahan kepada masyarakat. Artinya, memiliki nilai-nilai yang bisa ditiru oleh masyarakat. Nah, apa sajakah ciri-ciri teks anekdot? Yaitu yang pertama ada unsur humor. Yang kedua, biasanya menceritakan orang yang memiliki kedudukan. Yang ketiga, mengandung unsur sindiran. Yang keempat, ditujukan untuk tujuan tertentu. Unsur humor biasanya ini adalah unsur lucu atau unsur jenaka yang terdapat di dalam teks anekdot. Biasanya berupa tingkah laku, ucapan, atau perbuatan pelaku. Pelaku ini adalah bisa disebut dengan tokoh ya, atau orang yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut. Yang kedua, biasanya menceritakan orang yang memiliki kedudukan. Artinya, teks anekdot ini biasanya menceritakan orang yang memiliki jabatan. Tapi kadang juga menceritakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Pada intinya, teks anekdot ini berdasarkan dari kisah nyata atau kisah yang benar-benar terjadi di masyarakat. Hanya saja terdapat unsur humornya. Yang ketiga, mengandung unsur sindiran. Artinya,
teks anekdot dibuat untuk menyindir sekelompok masyarakat yang ada di sekitar kita. Tentu kalau sindiran itu disampaikan secara langsung akan membuat orang lain marah, benci terhadap kita. Karena apa? Disampaikan secara langsung. Tapi ketika disampaikan secara tidak langsung, dengan menyindir, apalagi dengan unsur humor, maka tidak akan ada yang marah. Yang ada di antara kita akan tertawa. Yang keempat, diceritakan untuk tujuan tertentu. Jelas, tujuan tertentu ini bisa juga berupa untuk merubah tingkah laku, untuk menyindir seseorang, supaya apa? Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, contoh sederhana dari teks anekdot ini, kalau secara visual atau secara penglihatan, itu berada di meme. Kalian tahu meme kan? Coba kalian cek meme. Meme itu pasti berisi tentang sindiran, hal-hal yang lucu, tapi memiliki juga tujuan tertentu. Supaya apa? Ketika kita membaca atau orang yang membaca meme tersebut atau teks anekdot merasa terhibur dan bisa merubah tingkah laku. Untuk selanjutnya, silakan kalian baca penggalan teks anekdot ini. Ketika kalian membaca, kalian boleh menjeda video ini. Ya, betul sekali. Unsur lucunya terletak pada kata yang bercetak tebal. Ketika lelaki penolong tidak tahu bahwa yang dia tolong itu adalah seorang pejabat. Kemudian dia mengingat-ingat pernah melihat wajah lelaki yang dia tolong di televisi. Memang kenyataannya banyak sekali pejabat yang tidak dikenali oleh masyarakat karena mereka hanya dikenal atau sosialisasi di masyarakat di TV dan tidak terjun langsung di masyarakat. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ketika dialog paling akhir. Biasanya orang yang menolong itu kan pasti ingin dipuja-puja, dipuji-puji, ingin punya kedudukan. Tapi aneh, si penolong ini tidak ingin bahwa pejabat ini berkata kepada orang bahwa yang menolong adalah lelaki tersebut. Nah, kalian bisa menemukan unsur lucunya kan? Oke, silakan dicari lagi, kemudian ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, silakan temukan nilai sindirannya. Nah, baik. Selanjutnya, ada 5 hal yang bisa kita analisis dari teks anekdot. Nah, ini berhubungan dengan struktur teks anekdot. Secara umum, struktur teks anekdot terbagi menjadi 5. Yang pertama ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Pada bagian abstrak, ini berisi pendahuluan atau pembuka, biasanya berisi tentang menceritakan latar cerita, lokasinya terjadi di mana, tokohnya siapa saja. Intinya di sini adalah pengenalan cerita. Kemudian yang kedua ada orientasi, awal mula sebuah kejadian atau saat cerita ini mulai berjalan, diceritakan dari mana dan dari mana. Kemudian yang ketiga ada krisis atau puncak cerita, biasanya berisi tentang konflik atau masalah yang sedang terjadi pada tokoh. Kemudian ada reaksi, yaitu hal yang dilakukan oleh karakter setelah mengalami krisis. Yang terakhir, koda, yaitu bagian penutup yang berisi amanat atau kritik. Nah, berikut ini adalah contoh analisis struktur teks
anekdot. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak atau bagian pendahuluan atau bagian pembuka dari teks anekdot, yaitu ya ini. Di tengah senja, seorang pejabat korup memancing di sungai. Saking asiknya memancing, si pejabat tidak sadar air sungai meluap. Banjir. Ya, pada bagian orientasi, ini si pejabat mulai bertemu dengan penolong. Ya, karena pejabat ini hanyut, kemudian dia ditemukan oleh seorang warga. Kemudian berlanjut lagi, si pejabat ini ingin mengucapkan terima kasih kepada penolong. Nah, pada struktur berikutnya yaitu adalah krisis. Krisis ini berisi konflik, ya. Di sini mulai ada konflik. Konflik apakah yang terjadi? Di sini si penolong tidak tahu bahwa yang dia tolong ini adalah seorang pejabat. Struktur selanjutnya adalah reaksi. Reaksi ini adalah kelanjutan dari krisis. Yang dilakukan oleh pejabat yaitu dia mengatakan, apa yang kamu inginkan akan saya penuhi. Nah, pada bagian terakhir ini adalah bagian kode, yaitu bagian yang berisi amanat atau kritik. Amanat apakah yang disampaikan oleh penolong? Nah, kalian bisa baca sendiri. Nah, amanat apakah yang bisa kita ambil dalam teks anekdot ini? Yaitu kita menolong. Ketika kita menolong, kita harus ikhlas. Jangan pernah mengatakan bahwa saya pernah menolong siapapun. Dan ini tentunya menyindir orang-orang yang di sekitar kita, karena ketika menolong pasti mereka menginginkan pujian dan juga menginginkan imbalan. Ya, cukup untuk materi ini. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan soal yang berada di mode. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.